silence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Dina. Mohon maaf, ini Bu Reni sedikit minta waktu sebentar ya untuk melakukan kegiatan supervisi akademik dengan Ibu Reni Sugiyati sebagai guru kelas 1 di SD Negeri Klacing ya. Tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini supaya untuk melihat atau menggali kembali perkembangan dari potensi dari Bu Reni dalam mengajar. Dalam kegiatan ini ada 3 tahapan yang akan saya lakukan Bu Reni. Yang pertama pra-observasi, kemudian tahap observasi kelas, dan tahap pasca observasi. Nah, saat ini saya minta waktu sebentar untuk kegiatan tahap pra-observasi. Saya ingin sedikit bertanya pada Bu Reni. Pada kegiatan pra-observasi ini, pertanyaan pertama Ibu Reni, nanti kira-kira Bu Reni itu mau mengajar di kelas 1 tentang materi pelajaran apa atau tema berapa begitu Bu Reni? Saya jawab pertanyaan Bu Dina. Untuk rencananya saya nanti akan mengajar tema 5 tentang pengalamanku, subtema 4 pembelajaran 1. Saya mengambil tematik sesuai dengan jadwalnya, yaitu PPKN dan matematika, Bu Dina. Oh iya Bu Reni, jadi nanti mengambil tematik ya? Alokasi waktunya 4 JP. Oh ya, selama 4 jam pelajaran di kelas 1. Baik Bu Reni, dari tema yang sudah ditentukan ini, tujuan pembelajarannya apa Bu Reni? Baca boleh ya Bu Dina? Oh monggo ya. Tujuan pembelajaran yang saya buat menurut RPP yang saya buat itu ada banyak, Bu Dina, dibaca semua ini nggak apa-apa? Iya, apa? Yang pertama, melalui pengamatan video pembelajaran, siswa dapat memahami bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah dengan benar. Itu tentang TPACK. Yang kedua, dengan menyelesaikan LKPD, siswa dapat menjelaskan bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah dengan baik. Ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendiskusikan pengalaman kerjasama dalam keberagaman di rumah dengan benar. Yang keempat, setelah diskusi kelompok, siswa dapat memperbandingkan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah dengan benar. Kelima, dengan menyelesaikan LKPD, siswa dapat mengidentifikasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan bilangan cacah. 6. Dengan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan dan memahami masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 40 dengan tepat. Yang selanjutnya, dengan menyelesaikan LKPD, siswa dapat mendiskusikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan cacah dengan benar. Tujuan pembelajaran terakhir, setelah berlatih mengerjakan soal-soal, siswa dapat membuat contoh soal penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nanti ini mungkin hanya 1 soal saja. Ya Bu Reni, dari tujuan pembelajaran yang tadi banyak ya, tetapi intinya itu kalau saya tadi dengar itu nanti tentang keberagaman ya, bisa juga dengan kerjasama, dengan pengamatan, kegiatannya yang akan dilakukan Bu Reni. Tujuan pembelajarannya seperti itu, semoga nanti dapat tercapai sampai di selesainya pembelajaran di kelas. Ya Bu Reni, kalau dari tujuan tersebut area pengembangan yang hendak dicapai Bu Reni untuk kegiatan pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan seperti apa Bu Reni? Baik, untuk area yang ingin saya capai ini nanti saya akan mencoba mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran yang sosio-emosionalnya nanti akan saya munculkan. Yang selanjutnya tentang disiplin positif. Ya, jadi area pengembangannya ada 3 ya Bu Reni. Kalau dari Bu Reni tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut ada 3, yaitu berdiferensiasi dari konten, proses, dan produknya. Kemudian juga ada tentang pembelajaran sosio-emosional, dan yang terakhir tentang disiplin positif. Baik Bu Reni, kalau dari
kesiapannya Bu Reni untuk mencapai area pengembangan ini, apa yang sudah Bu Reni lakukan? Yang saya lakukan ya dengan menyiapkan perangkat pembelajaran, Iya. baik itu dari RPP-nya, medianya, Iya. kemudian LKPD saya juga membuat sendiri, materi-materi saya buat menggunakan Canva dengan PowerPoint. Jadi nanti ada video yang saya tampilkan melalui LCD, ada teks bacaan juga, ada gambar-gambarnya juga. Ini Bu Reni sudah menyiapkan media dan alat pembelajaran yang akan digunakan supaya lebih menarik murid ya, betul ya? Nah, Biar siswa termotivasi untuk iya, belajar. iya, bagus sekali Bu Reni. Baik, untuk selanjutnya untuk strategi yang akan dilaksanakan, Bu Reni mau menggunakan yang seperti apa metodenya atau bagaimana model pembelajarannya gitu? Saya ini kebetulan merancang model PBL, yaitu Problem Based Learning. Tadi kan materinya tentang bentuk-bentuk kerjasama dan matematikanya itu tentang bilangan cacah. Nah, nanti problem based learningnya saya munculkan di situ tentang masalah-masalah sehari-hari siswa. Kemudian bilangan cacah mungkin nanti saya lebih ke soal cerita yang ada gambaran kehidupan sehari-hari dan siswa itu ini fungsinya matematika itu ternyata untuk menghitung ini. Lebih konkret nanti ya. Betul, Bu Dina. Terus pendekatannya saintifik dan DPACK, metode yang saya gunakan diskusi, ada permainan, ada ceramah dan juga tanya jawab. Jadi saya campur-campur. Jadi strategi yang sudah diterapkan Bu Reni ini direncanakan sesuai dengan kebutuhan murid ya. Nanti situasi dan kondisi di kelas semoga itu bisa terkendali. Amin. Semuanya berjalan dengan kondisi. Mungkin untuk kegiatan praobservasi sekian dulu Bu Reni. Nanti saya ikut ke kelas untuk melakukan observasi tentang pembelajaran yang sudah Bu Reni rencanakan. Semoga tujuannya dapat tercapai. Terima kasih Bu Dina. Ya, sama-sama Bu Reni. Sebelumnya saya akhiri untuk kegiatan praobservasi. Kita lanjutkan tahap pada observasi kelas di kelas. Langsung di kelas nanti kemudian nanti kita akan bertemu lagi pada tahap pasca observasi. Demikian wawancara tentang supervisi akademik dari saya. Terima kasih Bu Reni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sudah makan pagi? Ada yang belum?
dan juga di dalam. Hari ini kita akan belajar bahaya. Yang pertama tentang PPKN, yaitu kegiatan kerjasama. Yang kedua matematika, ada penjumlahan dan pengulangan. Sudah pernah belum penjumlahan dan pengulangan? Jadi nanti harus lebih baik lagi ya. Tujuan pembelajaran yang pertama PPKN, identifikasi bentuk-bentuk kerjasama. Dua, menyimpulkan manfaat dari kegiatan kerjasama. Kerjasama siapa toh? Barang-barang mereka belum banyak kerjasama. Lanjut, matematika, menganalisis masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan bilangan jatah sampai 40. Dua, merumuskan masalah-masalah yang melibatkan bilangan jatah sampai 40. Apakah anak-anak pernah melakukan kerjasama di rumah? Apa yang biasanya melakukannya? Kapan? Dari apa? Atau pagi atau sore? Kegiatan apa yang biasa dilakukan bersama-sama di rumah? Kegiatan yang biasanya dilakukan bareng-bareng di rumah. Oke,
Kita berjumpa lagi di video pembelajaran si Muda. Sinau yuk bareng Muda. Di otomatis di tujuan dua laki. Tujuan pembelajaran dengan Caca sampai dengan 4 kali yang melibatkan bilangan Caca dengan hal ini Benny dan Ibu menampung air hujan dengan ember. Mereka menampungnya ke dalam 2 ember. Sekarang ember-ember itu sudah penuh. Benny dan Ibu memasukkan bola plastik ke dalam ember-ember itu. Benny dari kelompok Anwar Brono Cendrawasih ternyata semuanya jawabannya sudah benar. Berarti wis paham kok, Bro? Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, Pak. Oke. Itu saja adalah pembahasan tentang diskusi harian. Sama enggak? Jawabannya sama enggak? Sekarang buka buku tulisnya. Ini ditulis ya. Tulislah pada buku tulis. Buku tulis masing-masing. Yang sama dapat dilakukan
yang kemarin juga tahapan supervisi akademik dari pra observasi, observasi, dan ini terakhir pasca observasi. Nah, di sini setelah kegiatan pembelajaran yang sudah kemarin Bu Reni lakukan, saya ingin menggali kembali hasil dari kegiatan pembelajaran di kelas 1 ya Bu Reni. Bagaimana refleksinya dari kegiatan pembelajaran menurut Bu Reni? Alhamdulillah untuk kegiatan yang saya lakukan kemarin sudah sesuai dengan skenario pembelajaran atau RP yang saya buat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang saya buat juga tercapai. Selanjutnya tentang strategi yang saya gunakan, kemarin kan saya menggunakan PBL itu nih, PBL di kelas 1 itu memang baru awal saya terapkan. Jadi mungkin anak-anak belum terbiasa dengan kegiatan seperti diskusi, presentasi seperti itu. Untuk presentasi itu anak-anak masih ini Bu Dina, apa ya? Belum lancar lah untuk presentasinya. Mungkin anak harus dengan dibantu dengan saya memancing, menjadi pancingan, nanti anak-anak baru bisa anak-anak nanti baru bisa mengutarakan apa yang Sampaikan. kemudian Kemudian juga tadi tentang pada awal Bu Reni mengajar itu, pada awal diajak anak-anak itu melakukan kesiapan belajar dengan tepuk semangat, itu sudah merupakan salah satu bentuk dari pembelajaran sosio-emosional. Kemudian tadi Bu Reni sudah, karena masih kelas 1, masih awal, melakukan pembelajaran diferensiasinya baru ke diferensiasi konten. Mungkin nanti Bu Reni bisa menambah di tindak lanjutnya nanti ke diferensiasi produk, ke diferensiasi prosesnya, begitu ya Bu Reni. Kemudian untuk disiplin positif, memang anak-anak sudah terlihat saling bekerja sama dalam kelompoknya, kemudian juga mendengarkan petunjuk guru, itu kan sudah merupakan suatu kebudayaan positif tersendiri yang muncul dari diri anak sendiri. Nah, itu catatan dari saya Bu Reni. Untuk selanjutnya tindak lanjut dari hasil kegiatan ini, kira-kira Bu Reni besok mau mengembangkan pembelajaran yang seperti apa? Karena untuk PBL dan PJBL ini kan baru in ya Bu ya, baru mulai ya. Dan itu dan saya baru mencoba 2 kali ini. Dan anak-anak itu masih belum pede gitu. Jadi nanti saya akan mengembangkan lagi penerapan PBL atau PJBL di pembelajaran di kelas 1 agar anak itu terbiasa seperti itu. Jadi terbiasa untuk berlatih anak berbicara, bagaimana anak berdiskusi, menyampaikan pendapat seperti itu. Selanjutnya untuk diferensiasi tadi benar, karena baru 1 ya. Itu nanti insya Allah saya juga akan mengembangkan ke produknya. Mungkin saya akan bikin beda-beda. Ya, untuk tindak lanjutnya yang luar biasa ya Bu Reni, meskipun anak-anak masih kelas 1, masih tahap awal, tetapi sudah bisa melakukan pembelajaran dengan strategi PBL itu yang luar biasa, karena tidak mudah ya untuk mengkondisikan anak-anak pada masa-masa kelas 1 tahap masih awal mereka belajar, tapi sudah menggunakan strategi yang seperti itu. Nah, itu sudah, menurut saya itu sudah luar biasa sekali ya, kesuksesan dari Bu Reni dalam mengikuti pembelajaran. Nah, mungkin itu saja Bu Reni, nanti kita tunggu respon berikutnya, progres selanjutnya tentang pembelajaran yang ingin Bu Reni kembangkan tadi. Semoga di lain kesempatan, di lain waktu, dengan materi yang berbeda, kemudian strategi yang berbeda juga, kemudian pengembangan yang akan dilakukan dapat tercapai dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu Reni. Sama-sama. Saya akhiri kegiatan supervisi akademik ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.